Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas mata kuliah konsep dasar PKN dengan tema hak asasi manusia dan pelaksanaannya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nurdiana, NIM 2019 A1 H071, dan teman saya Muhammad Aryono Rangko, NIM 2019 A1 H058. Baik, saya akan memulai presentasi saya, yaitu hak asasi manusia dan pelaksanaannya. Hak asasi manusia adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang berdasarkan martabat sebagai manusia. Kekuasaan atau wewenang tersebut bersifat moral karena kekuasaan atau wewenang atas nilai-nilai tersebut menunjukkan kebaikan atau martabat manusia sebagai manusia. Sifat hak asasi manusia. Sifat hak asasi manusia ada 5. Individual. 1. Individual. Hak asasi manusia melekat pada kemanusiaan seorang atau bukan kelompok. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia dimiliki setiap orang lepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, supralegal. Hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, dan undang-undang yang mengatur hak ini. Yang keempat, kodrati. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia. Yang kelima, kesamaan derajat. Kesamaan sebagai cipta Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun sama. Oke, saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryono Rangko, NIM 2019 A1H058. Yang upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pendekatan keamanan dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas karena keamanan yang sangat stabil namun dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Hambatan-hambatan dan upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Dalam kondisi Polexo Budhamkam, kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menunjukkan ke arah demokrasi yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia. 2. Dalam faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan secara benar, komunikasi dan informasi yang akurat sangatlah penting untuk mengambil dan menghasilkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintahan. Tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Seringkali mereka juga atau bahkan tidak menghiraukan masalah tentang hak-hak masyarakat dalam menentukan kebijakan. Yang keempat, dalam faktor perangkat perundangan, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.